Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang kedua untuk materi kitab Al-Qawaid Al-Arba' dari program Mafatih Al-Ilm. Telah kita jelaskan beberapa hal dari pendahuluan penulis. Ada 8 poin pembahasan, sudah kita terangkan. Masih tersisa 4 poin pembahasan. Pembahasan yang ke-9 di halaman 10, Ta'rifus Syirk. Terjemahannya di halaman 11, definisi syirik atau kesyirikan. Telah kita definisikan apa itu ibadah dan apa itu tauhid. Iya. Dan syirik lawan daripada tauhid. Syirik itu ada 2 jenis. Ada syirik dengan makna umum dan ada syirik dengan makna khusus. Syirik dengan makna umum itu artinya ja'alu syai'in min khasa'isillahi li ghairihi. Menyerahkan sesuatu dari kekhususan Allah pada selain Allah. Iya. Kalau tauhid tadi, definisinya apa tauhid? Ifradullahi bihaqqihi. Mengesahkan Allah pada haknya. Semua yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di kesyirikan, kebaliknya hanya saya bahasakan pakai kata khasa'isillah. Hal yang merupakan kekhususan Allah. Karena ada dari, misalnya dari Asma'ul Husna, nama Al-Aziz. Dari Asma'ul Husna nama Al-Aziz. Iya. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebut. Ada perempuan di surah Yusuf, istri dari Al-Aziz. Istri dari Al-Aziz. Kan begitu. Jadi penyebutan Al-Aziz untuk selain Allah itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena ini bukan dari hak khusus bagi Allah, bukan dari khasa'isillah. Ya, karena itu dibolehkan digunakan. Sebagaimana Rahim, nabinya Nabi Muhammad disifatkan sebagai Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Ini 2 nama, Rauf, Rahim, dinamakan kepada nabinya Nabi Muhammad. Tapi kalau nama Allah, nama Ar-Rahman, ini khusus bagi Allah. Tidak boleh dipakai oleh siapapun dari makhluk. Iya. Definisi yang mana syirik dalam kategori khusus, syirik dalam kategori khusus, yaitu ja'alu syai'in minal ibadah li ghairillah. Menjadikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Menjadikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Iya. Baik. Ini definisi syirik terkait dengan ibadah. Terkait dengan ibadah. Dan syirik itu insyaallah ta'ala akan datang nanti rinciannya di pembahasan kitab Tauhid tentang apa itu syirik. Namun secara umum bahwa syirik itu ada yang merupakan syirik akbar dan yang merupakan syirik asgar. Ya, syirik akbar ukurannya dia adalah kesyirikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik asgar itu tidak mengeluarkan dari keislaman, tapi menghilangkan kesempurnaan keimanannya. Baik.
Kemudian di sini untuk definisi syirik atau sebelumnya ada ayat di sini dibawakan oleh penulis. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. Apabila kesyirikan itu masuk di dalam ibadah, maka akan rusak ibadah itu. Akan rusak ibadah itu. Kal-hadath idza dakhala fi tahara. Seperti hadas apabila masuk di dalam apa? Di dalam bertaharah. Nah, ini penjelasan dari bahaya kesyirikan. Jadi dari bahaya kesyirikan itu, syirik apabila masuk dalam ibadah, maka akan rusak dari ibadah itu. Akan rusak dari ibadah tersebut. Maka dari bahaya kesyirikan, dia itu mufsidun lil ibadah. Mufsid lil ibadah. Iya. Hanya saja perlu diketahui bahwa syirik merusak ibadah itu dua jenis. Ada yang merusak seluruhnya. Ya, merusak amalan itu seluruhnya. Dan ini pada syirik akbar. Dan ada yang merusak amalan yang dimasuki oleh syirik saja. Dan ini pada syirik asgar. Ini pada syirik asgar. Jadi itu perbedaannya dari sisi merusaknya antara syirik akbar dan syirik asgar. Kalau syirik akbar masuk di dalam sebuah amalan, maka seluruh amalannya rusak. Amalan itu dan amalan yang lainnya menjadi rusak. Iya. Baik. Adapun kalau syirik asgar, dia masuk ke amalan, maka yang rusak yang dikena syirik saja. Misalnya dia sholat, dia riya dalam sholatnya, maka yang rusak sholatnya itu saja, tidak yang lainnya. Tidak yang lainnya. Baik. Kemudian beliau bawakan ayat kama qala ta'ala. Ini ayat di kebanyakan cetakan tidak ada, tapi dia ada di dalam sebuah cetakan yang dicocokkan dengan manuskrip. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka itu kafir. Mereka ini adalah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Iya. Jadi begitu masuk dalam kesyirikan, amalan mereka, kaum musyrikin punya dari amalan ya, memakmurkan masjid, memuliakan tamu, dan sebagainya yang mereka kerjakan di Mekah. Jadi begitu mereka kaum musyrikin mempersaksikan dirinya sebagai orang-orang kafir, maka hancur amalan mereka. Dan mereka ditetapkan sebagai ahlun nar, sebagai penghuni neraka. Iya. Maka ini diantara bahaya dari bahaya kesyirikan. Syirik itu bahayanya di sini, dia merusak ibadah. Kemudian bahaya lain diterangkan di kelanjutan ucapan beliau. Fa'idha arafta anna syirka idha khalatal ibadata as-sadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Ya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan itu, apabila kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu, menghapuskan amalan dan menjadikan pelakunya termasuk ke dalam orang-orang yang kekal dalam neraka. Jadi ini 3 jenis bahaya dari bahaya apa? Kesyirikan. Yang pertama, merusak dari amalan. Dia merusak amalan. Yang kedua, dia menghancurkan amalan. Kemudian yang ketiga, dia jadikan pelakunya
sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Iya. Karena itu kesyirikan ini memiliki dari bahaya-bahaya yang sangat besar. Bahaya-bahaya yang sangat besar. Dan bahaya-bahaya inilah yang harusnya kita ingat tentang bagaimana buruknya perbuatan syirik ini. Sehingga dia menjadi dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi saya simpulkan dari bahaya kesyirikan. Yang pertama, kesyirikan itu menghancurkan amalan. Merusak dan menghancurkan amalan. Ini satu. Dalilnya sudah dibawakan oleh penulis di surah Taubah. Dan ayat yang lain di surah Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur, akan terhapus seluruh amalanmu. Dan tentunya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, hendaknya kepada Allah saja engkau menyembah. Dan hendaknya engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Baik. Kemudian yang kedua, dari bahaya kesyirikan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Iya. Dan ini dalilnya ayat di surah Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah mengharamkan surga kepadanya. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Iya. Baik. Kemudian bahaya yang ketiga dari bahaya kesyirikan. Ayatnya disebut oleh penulis ya. Kita poinkan bahayanya bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni. Ya. Ini ada dua tempat di surah Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.